soal korek nggak ada info dah. Iya, aku kurung-kurung dari arek pas loro dikei tugas secara peminatan praktek. Loh, tugas apa? Ya mbak aku mikir kurung. Mari lah kan pelajari Pak Roni. Ya wes. Ayo, masuk. Oh, di sini semua. Masuk, Pak. Mau dalam pelajaran. Pak. Oke anak-anak, berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, tugas praktikum kali ini kalian membuat video dengan sejarawan Kabupaten Kota Probolinggo. Loh, Pak, nggak bisa gitu dong. Kan kita belum materi. Masa udah praktek aja? Loh, itu sudah konsekuensi kalian. Saya pokoknya sudah terima jadi ya. Deadline-nya 14 Februari. Cukup kan? Mana bisa gitu, rugi dong. Iya, Pak. Gimana sih, Pak? Gitu, Pak. Ini cuma 4 hari. Oh, ini ada bakal kuat. Gampang itu, kalian tinggal set. Sudah, kalian kan pintar, sudah besar SMA. Oke wes ya, saya mau keluar dulu, sudah ada rapat tunggu Palvan, oke? Oke. Siapa? Ya. Dadah. Halo guys. 1, 2, 3. Halo guys. Jadi hari ini kita mau wawancara seputar sejarah Kabupaten Probolinggo bersama Pak Eko. Jangan lupa subscribe channel Bapak Eko. Ya, namanya siapa Pak? Cak Eko Probolinggo. Oke, siap. Jangan lupa di subscribe, like dan komen ya. Share juga kawan-kawan. Ya. Yang ada manuskripnya atau ada catatannya yang bernama Negara Kertagama. Kalian di Google bisa cari Negara Kertagama Pupu 31 sampai 33. Di situ ada penyebutan nama Banger. Pada awalnya Probolinggo ini bernama Banger ya. Pada tahun 1359 bernama Banger, namun belum menjadi pusat pemerintahan, belum ya. Cuma masih menjadi desa per desa. Pada waktu itu Probolinggo itu hanya ada 14 desa. Kemudian pas kunjungan Prabu Hayam Wuruk. Iya. Dan setelah itu Prabu Hayam Wuruk memerintahkan untuk membangun sebuah wilayah, yaitu yang saya teliti itu antara 500 meter persegi 4, itu dibangun untuk menjadi pusat pemerintahan wilayah di bawah kekuasaan Majapahit. Namun pada waktu itu masih dalam pengawasan Lumajang. Nah sejak saat itulah terbentuklah sebuah sistem pemerintahan. Kan Probolinggo ini kan ada pemerintahan daerah ya. Jadi pada saat itulah terbentuknya suatu sistem pemerintahan daerah yang bernama Kadipaten Banger. Sebenarnya siapa sih tokoh-tokoh yang banyak terlibat dalam pembentukan kabupaten ini? Tokoh utama. Ya. Tokoh utama itu Mpu Nala. Mpu Nala, Mpu Nala itu asli Pajarakan. Pajarakan. Tahu Mpu Nala? Kurang tahu. Mpu Nala itu panglima perang kerajaan Majapahit angkatan laut. Hidup satu masa dengan Gajah Mada. Jadi itu tokoh utama dan di bawahnya beliau yang akhirnya membangun Probolinggo. Paling utama itu melakukan perjanjian dengan masyarakat Probolinggo. Karena pada waktu itu masyarakat Probolinggo itu sangat barbar. Barbar Ya. dalam arti? Dulu itu kan tidak ada agama Islam ya. Iya. Yang ada agama Siwa, Tantra, Bhairawa di masyarakat Probolinggo. Jadi kalau masyarakat Probolinggo zaman dahulu itu melakukan selamatan atau tahlilan atau apalah itu ya, upacara keagamaan itu menggunakan daging manusia, tidak menggunakan daging hewan. Untuk itu Prabu Hayam Wuruk datang melakukan perjanjian
agar masyarakat Probolinggo tidak lagi menggunakan daging manusia sebagai sebagai persembahan dalam suatu upacara. Majapahit siap mengirim daging seberapapun yang dibutuhkan. Kemudian dalam perjanjian itu ditulislah yang namanya Prasasti Batur. Prasasti Batur ada di mana sekarang? Prasasti Batur itu ada di Museum Nasional Jakarta, PMII Jakarta. PMI ya. Oke. Kalau prasasti replikanya ada di rumah. Wah. Replika. Probolinggo itu punya 3 nama. Pertama itu Sempulungan. Pada masa sebelum kerajaan Singosari, dia bernama Sempulungan. Sempulungan di waktu itu di Probolinggo ini hanya memiliki 5 desa. Kemudian terjadilah suatu bencana besar. Kalau dalam catatan kitab Akeman itu mengatakan bahwasanya di suatu tempat di Probolinggo ini pernah dijatuhi sebuah meteor, walaupun tidak besar ya, Jadi meteor itulah yang menyebabkan kebakaran dan menimbulkan korban masyarakat desa Sempulungan. Yang saya teliti, Sempulungan itu saat ini menjadi gunung bentar. Nah di situ banyaknya orang meninggal karena waktu itu kan tidak ada medis, tidak seperti sekarang, tidak ada usaha pertolongan, orang kena bakar langsung meninggal mati dan akhirnya tidak ada usaha untuk menguburkan, akhirnya bercampurlah bau darah, bau nanah dan bau bangkai lah ya. Pada waktu itu disebut Benger. Okay. Nah sejak saat itulah saat itulah Sempulungan berubah menjadi nama Banger dan menjadi Kadipaten Banger di awal tadi yang saya ceritakan. Nah itu lagi. Awalnya pertama kali itu masuk ke wilayah Lumajang, kemudian direbut oleh Majapahit agar menjadi wilayahnya Majapahit. Kemudian Probolinggo ini kembali lagi ke wilayah Tigangjuru. Probolinggo pada waktu itu masuk wilayah Lumajang, kemudian direbut oleh Majapahit, akhirnya menjadi wilayah Majapahit. Pada masa berikutnya Probolinggo itu direbut oleh Belambangan. Tahu Belambangan? Ya, Banyuwangi ya. Ya, pinter. Direbut oleh Belambangan, kemudian direbut lagi oleh Majapahit. Namun tidak bisa direbut dari Belambangan pada waktu itu. Sampai akhirnya kerajaan Mataram Baru itu tahun 1500 itu dibantu oleh VOC merebut Probolinggo supaya menjadi wilayah Mataram. Seperti itu pada masa kerajaannya.